Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Surat pernyataan diri dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi ini. Perkenalkan, nama saya Nindya Kartika Kusmayati, SEMM, NIDN 0726027401, NUPTK 0558252653230062. Saya sebagai dosen tetap program studi S1 Manajemen STIE Mahadika Surabaya, di mana saya sebagai dosen tetap, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Berikut pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya memaparkan unjuk kerja bidang pengajaran di salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Adapun titik berat pada mata kuliah bisnis ini, yaitu mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam berbicara dan keterampilan komunikasi di tempat kerja sebagai inti dari kegiatan perusahaan dan mengelola perusahaan dengan diperkuat pemahaman mengenai nilai-nilai komunikasi bisnis, komunikasi dalam budaya kerja, kepemimpinan, pendelegasian wewenang, efektivitas organisasi, penerapan inovasi dan kreativitas dalam perusahaan, standar, sistematis kualitas dan penerapan budaya kualitas, perencanaan strategi sehingga siap berkarya dalam budaya global. Deskripsi dari mata kuliah komunikasi bisnis antara lain, mata kuliah komunikasi bisnis dengan kode mata kuliah 612503, jumlah SKS 3 SKS, semester 6 ini merupakan mata kuliah prasyarat dari ilmu ekonomi manajemen dan bisnis dengan kode mata kuliah 101200006. Dilakukan perkuliahan di setiap hari Senin pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat di ruang 303 Kampus STIE Mahadika Surabaya. Adapun tujuan dari mata kuliah komunikasi bisnis ini, setelah mengikuti perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan, mahasiswa diharapkan 1. Mampu mengetahui bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi dan mendistribusikan komunitas. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan kerangka kerja untuk melihat dan menginterpretasikan dunia ekonomi di sekitar mereka. 3. Mahasiswa mampu menggunakan teori ekonomi untuk memahami dan mengevaluasi proposal ekonomi. 4. Mahasiswa mampu memecahkan masalah ekonomi dengan solusi yang jelas sehingga mahasiswa mengomunikasikan secara efektivitas dan efisiensi mengenai isu dan berita yang berkaitan dengan ekonomi. Capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi bisnis. Capaian pembelajaran untuk sikap. Mahasiswa dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran di bidang keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humanira yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran untuk pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep teori komunikasi bisnis. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan perkembangan komunikasi bisnis terbaru dan terkini. Untuk capaian pembelajaran di bidang keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan praktek dari manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah bisnis ini antara lain dari sikap. Mahasiswa dapat mengetahui segala sesuatu tentang komunikasi bisnis, bagaimana cara berkomunikasi yang baik,
Bagaimana mempresentasikan bisnis yang berkualitas untuk tujuan komunikasi dalam konteks bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah pada keterampilan umum. Mahasiswa mampu mempersiapkan komunikasi secara lisan, terutama dalam konteks formal di tempat kerja dan berkaitan dengan tugas-tugas profesional. Capaian pembelajaran untuk pengetahuan, mata kuliah pengetahuan, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memperkaya kemampuan dalam menulis pesan dalam bisnis tidak hanya dalam konteks pesan positif, tetapi juga pesan yang bernada negatif. Adapun metode pembelajaran komunikasi bisnis ini dilakukan secara offline dengan sistem interaktif yaitu berdiskusi dan tanya jawab. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diberi tugas yaitu memberikan materi untuk minggu depan dan diadakan diskusi bersama-sama di ruang perkuliahan 303 Kampus DIE Mahadika Surabaya. Adapun sistem pembelajaran komunikasi bisnis ini dilakukan secara 16 pertemuan, yaitu 14 pertemuan secara offline dan 2 pertemuan ujian secara online, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah komunikasi bisnis ini yaitu aktivitas partisipasi 10%, hasil proyek 15%, kuis 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester atau UAS 30%. Demikian video pernyataan diri dosen serta unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya sampaikan sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2005 yang akan kami lanjutkan dengan cuplikan video perkuliahan untuk mata kuliah komunikasi bisnis di ruang 303 Kampus DIE Mahadika. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat mahasiswa Ibu hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Anda semua? Alhamdulillah. Baru kali ini kita ketemu. Selama sekian periode nggak ketemu. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana menulis proposal dan laporan formal. Karena ini adalah salah satu bentuk dari mata kuliah komunikasi bisnis yang sangat diperlukan, dipentingkan bagi Anda sebagai kaum Z atau orang milenial. Tetapi tidak lepas dari bagaimana kita menulis proposal dan laporan formal. Oke, di sini Ibu mengangkat laporan proposal secara formal. Tujuannya apa? Di dalam mata kuliah komunikasi bisnis yaitu dengan menulis proposal statement, 2. Mengidentifikasikan audiens, ketiga menulis proposal, dan keempat menulis laporan. Ini adalah kaitannya yang sangat berkesinambungan di dalam Anda mengajukan proposal. Proposal kemana? Baik instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah. Di dalam pengajuan ini, di dalam proposal yang baik dan benar ini, harus menuliskan apa sih maksud tujuan Anda melakukan proposal itu. Kemana Anda? Kenapa kok bersikap formal? Kita menunjukkan, oh ini loh saya mempunyai usaha ini, usaha A. Saya ambil contoh seperti yang di sini mungkin kita kaitkan dengan komunikasi bisnis. Bagaimana sih kita berbicara secara baik, berkomunikasi bisnis secara baik, tetapi secara verbal. Di situ tertuang. Anda mempunyai usaha, tetapi orang tidak tahu usaha Anda itu apa. Nah, di dalam proposal inilah akan tertuang usaha-usaha Anda. Mulai dari tujuan proposal dengan jelas, masalah dan kebutuhan didefinisikan dengan jelas, solusi yang ditawarkan ini apa? Anda ingin mempunyai usaha apa? Itu yang ditawarkan ke para instansi ataupun yang Anda tuju.
Yang keempat, manfaat yang ditawarkan harus seimbang dengan biaya yang dibutuhkan. Sambil ambil contoh, Anda bergerak di bidang jasa. Anda mau melakukan proposal atau memberikan proposal ke instansi. Saya ambil contoh, umpamanya Anda mau melakukan kerjasama dengan PLN. Berarti di situ harus tertera apa yang Anda tawarkan, bagaimana inputnya, bagaimana outputnya, beserta price-nya. Sehingga si audiens atau si pemilik instansi tersebut paham, oh berarti ini bisa menjadikan kompetitor untuk para pesaing atau proposal yang lain dalam proyek A. Yang selanjutnya adalah personal yang dibutuhkan dalam melaksanakan proposal tersebut harus berkualitas. Saya ambil contoh. Anda mempunyai usaha dan Anda sudah pernah join venture atau usaha dengan perusahaan lain yang lebih bagus. Bukan hanya dengan para BUMN yang Anda tuju, ataupun dengan perusahaan swasta asing. Itu Anda sebutkan di dalam hal ini. Proposal harus jujur, faktual, realistis, dan objektif. Objektifnya bagaimana? Anda berbicara secara realita. Jangan digambarkan. Apa istilahnya tidak ada penutupan sama sekali. Ceritakan secara belak-belakan. Bagaimana keadaan perusahaanmu, apa yang Anda tawarkan, apa yang Anda punyai perusahaannya itu. Presentasi yang ditampilkan harus profesional dan menarik. Nah ini yang penting, kunci Anda bisa goal. Nantinya proyek itu Anda bisa Anda terima atau tidak, biasanya di dalam presentasi ini. Mungkin dari poin ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham. Paham? Lanjut. Nah, inilah yang tercantum di dalam formal, informal proposal yang baik dan benar. Dan Ibu tekankan lagi, ini bukan hanya untuk pelaku usaha yang besar. Kenapa? Di dalam komunikasi bisnis, ini adalah kita berbisnis dengan orang lain. Bukan Anda mempunyai usaha besar harus seperti ini. Enggak. Umpamanya di sini ada pelaku UMKM yang mau mengadakan join atau kerjasama dengan pihak lain. Saya ambil contoh ya. Kebetulan di sini adalah pelaku UMKM 1, Mbak Anjeli. Mbak Anjeli ini mempunyai usaha. Kategorinya masih UMKM. Kalau boleh tahu UMKM-nya apa Mbak Anjeli? Mbak Anjeli. Saya memiliki usaha yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pokok, Bu, kayak sembako sama persabunan gitu. Oh, 9 bahan pokok berarti? Iya. Oh, selain itu? Sudah. Oke, dari yang Ibu sampaikan, mungkin Anda ada yang mau bertanya? Saya Bu ingin bertanya Bu. Monggo, Mas Bayu, silakan. Dalam proses pengambilan keputusan kan ada proses-prosesnya. Anda. Bagaimana cara kita agar membuat laporan yang bermakna dan menjadi sebuah rekomendasi dalam pengambilan keputusan? Sudah cukup? Cukup. Ada yang lagi yang dipertanyakan? Sudah itu aja. Oke. Apa yang dipertanyakan Mas Bayu tadi seperti yang kita sampaikan, yang saya Ibu sampaikan. Sekarang bukannya Ibu mau memberikan pertanyaan itu. Coba saya Ibu ingin flashback dari Anda semua. Apa yang Ibu sampaikan dengan apa yang dipertanyakan Mas Bayu, mungkin dari Mbak-mbak yang cantik-cantik, Mas-mas yang ganteng-ganteng, siapa yang mau bertanya atau memoles sedikit dari pertanyaan dari Mas Bayu? Monggo, siapa? Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Anjeli mau menjawab apa yang disampaikan oleh Mas. Jadi dari pertanyaannya Mas Bayu, ada beberapa yang harus diperhatikan agar
laporan kita itu bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Yang pertama, laporan itu harus memuat tujuan yang jelas dan data yang digunakan dalam laporan tersebut itu harus akurat serta relevan. Begitupun dengan proses pengolahannya, analisis yang dilakukan itu juga harus pas gitu Bu. Setelah itu, setelah dilakukan pengolahan, pengambilan kesimpulannya itu juga tidak didasarkan pada asumsi diri sendiri, tapi didasarkan pada data. Gimana Mas Bayu? Mungkin ada yang kurang pas atau kurang ya gimana dari yang disampaikan oleh Mbak Anjeli tadi? Dari penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Anjeli tadi, ini sudah saya pahami dan sudah cukup jelas terkait penjelasannya bagaimana sebuah laporan itu bisa dijadikan sebuah rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Jadi sudah paham sih Bu. Yakin? Yakin Bu. Oke. Makasih. Oke. Di dalam menulis proposal dan laporan formal ini sungguh amat diperlukan, sangat diperhatikan di dalam kita mau mengajukan ataupun melakukan proposal. Proposal kemana? Entah itu di dalam suatu perusahaan atau perusahaan yang bersifat resmi ataupun tidak resmi. Kenapa? Dengan adanya proposal dan laporan formal yang baik, bagus dan benar ini, maka kita akan bisa terbaca. Oh, kita itu menginginkan apa kepada pihak user atau kepada pihak lain yang kita mau melakukan. Oke, siapa mau bertanya? Saya Bu. Ayo Mbak, silakan, monggo. Saya ingin bertanya tentang sanggarnya Mbak Anjeli yang tadi. Dalam penggunaan bahasa yang jelas, itu apa yang dimaksud dengan bahasa yang jelas dan profesional, Bu? Udah, itu aja? Iya. Ada tambahan? Tidak. Oke, siapa yang bisa memoles dari pertanyaannya Mbak Karin tadi? Saya Ya. Bu, Oh iya ya, Mas siapa? Mas Fian. Oke, Mas Fian, monggo. Saya akan menjawab dari pertanyaannya Mbak Karin ya. Ya. Saya jawab langsung, ada 3. Hindari bahasa yang ambigu atau berbelit-belit. Tujuannya agar mengajak kita untuk menyampaikan pesan yang sederhana, tegas, jelas, dan langsung pada intinya. Yang kedua, gunakan istilah teknis secara konsisten. Tujuannya agar komunikasi lebih jelas, profesional, dan mudah dipahami. Yang ketiga, jaga struktural kalimat yang mudah atau yang mudah dipahami. Tujuannya agar pembaca mudah mengerti tanpa harus menebak maksudnya. Itu jawaban saya, Bu. Gimana Mbak Karin? Bisa diterima apa masih kurang puas? Bisa Bu. Oke, makasih ya Mas. Ya Bu, Oke. sama-sama. Dari yang disampaikan Mas Fian tadi, bahwa kita istilahnya bahasanya jangan berbelit, tapi jelas tegas pada poin yang akan kita tuju. Seperti yang Ibu tadi sampaikan. Setiap usaha itu kita harus sudah punya planning. Oh, saya harus menuju sasaran. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin Mbak Anjeli ingin meluaskan usahanya, istilahnya ya, ingin usahanya itu bukan hanya didengar di kalangannya dia sendiri, tetapi keluar. Bagaimana dengan kita berkomunikasi bisnis? Bagaimana? Ya, secara verbal kita bisa bicara seperti ini, ataupun melalui pengajuan proposal yang baik, benar. Di dalamnya adalah isinya harus benar-benar lugas, jelas, dan tepat sasarannya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, Mbak Anjeli ingin mengadakan join. Meskipun hanya kecil-kecilan, tapi itu adalah pelebaran usahanya, goalnya. Pelebaran usahanya dengan apa? Dengan supaya apa? Orang-orang di sekitar itu bahkan nanti, oh ya, dari orang ini, oh di tempatnya Bu ini Dahlia Store, bahan bakunya murah. Oh, di Dahlia Store itu banyak macamnya, banyak ragamnya, meskipun hanya UMKM kecil. Karena apa? Ya seperti yang disampaikan Mas Wian tadi, proposalnya
jelas, tidak belibet. Ya kan tadi ya Mas Wayan? Ya. Jadi jelas, lugas. Saya mempunyai Dahlia Store, usaha saya bergerak di bidang ini. 9 bahan pokok. Apa 9 bahan pokok itu? Anda jelaskan. Dan saya akan menawarkan kepada ibu-ibu PKK, RT sekian, RW sekian, kelurahan, kalau perlu disebutin. Dan akan melakukan kerjasama dalam jangka waktu berapa? Tak terhingga apa 1 bulan, apa 2 bulan, atau selama dia melakukan arisan itu di dalam proposal Anda yang harus Anda sampaikan. Supaya apa? Supaya orang itu puas dengan membaca ini tanpa bertanya lagi, orang sudah paham, ngerti. Jadi bahasanya itu ya benar Anda termasuk kaum milenial, tetapi bukan berarti bahasanya bahasa milenial. Di situ dituangkan apa? Secara gila marketing Anda, keinginan Anda untuk apa? Mengubah konsep UMKM yang hanya dilihat di sisi sekian, hanya di sisi satu tempat. Anda dengan harapan dengan ini bisa UMKM saya bisa terbaca dan saya bisa meluaskan usaha saya. Meskipun komunikasi bisnis bukan hanya kita bicara seperti ini, secara tidak langsung Anda pun bisa mengubah mindset atau istilahnya mengubah perilaku konsumen orang. Oh iya, si Dahlia Store ini loh punya sesuai rehan ini, tetapi juga diimbangi dengan apa? Kelanjutan Anda. Kalau sudah bekerja sama melakukan harga sekian, ya sudah. Dan di dalam itu Anda umpamanya Anda jelaskan bahwa dengan pembelian sekian nanti bisa diisi kas ke PKK RT. Umpamanya berapa? Di situ terjelas. Biar sama-sama paham, sama-sama ngerti. Jadi ada keterbukaan, tidak ada saling menutupi. Itu namanya cara kita, mengubah dari seorang pedagang menjadi pengusaha dengan kita berkomunikasi bisnis yang baik, benar seperti itu. Meskipun kita tidak secara face to face, tapi secara verbal. Inilah yang dimaksud secara verbal. Kita ada goals-nya. Ya memang usaha itu tidak langsung besar, tapi dari sedikit demi sedikit bisa nanti usaha Anda bisa terbaca di semuanya. Syukur-syukur nanti ibu-ibu PKK di situ beli di Dahlia Store itu. Paham Mas? Paham Ibu. Paham. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, apa yang Ibu sampaikan tadi yang terus ditambah pertanyaan dan sanggahan dari teman Anda, mungkin ada yang bertanya? Sudah cukup Bu. Cukup. Sudah paham? Paham. Ngerti? Ngerti Bu. Apa belas? Ngerti Bu. Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah paham ngerti, ini sudah waktunya jam selesai, kurang sabar. Ini mau tak tutup. Nah, dari apa yang disampaikan Ibu ini, endingnya Ibu mengharapkan Anda adalah generasi milenial. Generasi milenial itu bukan hanya yang, tetapi generasi milenial yang bisa mampu menciptakan usaha lapangan pekerjaan. Dengan apa? Dengan implementasinya dari komunikasi bisnis ini melalui salah satu pertemuan Ibu ini, yaitu membuat laporan proposal ke kerjasama dalam bentuk keluar. Dengan harapan Anda semua di sini yang sudah bekerja ikut orang besok bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Salah satunya dengan Mbak Anjeli punya usaha meskipun hanya kecil-kecilan, besok bisa berkembang kalau Anda melakukan secara rutinitas. Seperti Mas ini, siapa Mas? Kamu? Burhan. Mas Burhan, yang sekarang mungkin lagi ikut orang untuk di dalam pekerjaannya. Tapi dengan dia menimba ilmu itu, dia berkomunikasi dengan, dia tahu, oh ya paham, saya berkomunikasi dengan pelanggan seperti ini.
oh saya bervisualisasi dengan pelanggan harus seperti ini. Dari situ Mas Burhan bisa belajar. Nanti impact-nya bisa diterapkan di usahanya sendiri. Berarti Anda yang nantinya hanya dibikin seperti untuk mencari lapangan pekerjaan, bukan hanya sebagai pemuda atau pemudi yang mencari pekerjaan, tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa memperluas pekerjaan. Seperti yang tadi Ibu pesan, jangan takut, jangan kecil hati untuk mencoba. Mbak Angelie sudah berani mencoba, ditambah dengan yang didapat dari ilmu selama kita di kampus dengan moto gila marketing. Gilakan usaha Anda. Bagaimana caranya menggilakan usaha Anda dengan dikaitkan dengan komunikasi bisnis ini? Supaya apa? Impact-nya, goal-nya apa? Usaha Anda bisa terbaca. Secara tidak langsung Anda bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti juga Mas Afian juga kelihatannya juga mau buka usaha juga ini. Ya Bu. Ya benar. Usaha ya. Ya jasa Bu. Jasa, hebat. Jasa Bu. Jasa apa Mas? Kalau bisa pengiriman juga bisa. Ya. Sekarang lagi rame laundry Bu. Laundry koin. Bukan Bu, laundry baju Bu. Oke. Ya. Nah dari sini kan Anda bisa belajar. Oh bagaimana sih berkomunikasi yang baik, benar dan bagus. Secara verbal, secara face to face. Kalau tadi secara verbal itu secara kita menulis. Mungkin dengan ini Mas Pian bisa melakukan kerjasama kemana? Kerjasama dengan rumah sakit RSI untuk laundrynya apa? Entah baju-bajunya perawat atau spraynya perawat, atau di rumah sakit ibu dan anak yang itu boleh, silakan. Itu adalah cara Anda jiwa-jiwa yang mempunyai gila marketing, mempunyai harus dipupuk, ditingkatkan, sehingga Anda di sini sudah mendapatkan ilmu, Anda terapkan di masyarakat, Anda terapkan di tempat Anda bekerja, supaya apa? Anda adalah mahasiswa yang mampu menghasilkan suatu produk. Produk apa? Produk diri Anda sendiri, kemudian produk untuk masyarakat. Dengan ini Ibu harapkan Anda tidak usah kecil hati, siapkan terus usaha Anda, majukan usaha itu tidak harus ke atas, bukan dari langsung ke atas, malah bagus itu dari kecil besar. Jadi Anda mengikuti step by step. Anda dengan proposal ini, Ibu mengharapkan bisa Anda melakukan kerjasama dengan pihak lain sehingga usaha Anda bisa terbaca, terdengar, terlihat oleh pihak lain. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau Ibu mengganggu waktu Anda untuk sekian kalinya. Sukses buat Anda adalah doa terbaik bagi Ibu. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda.